Shalom, kita berjumpa lagi dalam acara Saat Teduh. Untuk itu, mari mempersiapkan hati, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, dan menaikkan syafaat kita. Memulai ibadah kita, kita mengangkat kidung pujian, Makin Dekat Tuhan, Kidung Jemaat 401.
Saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati juga pikiran kami, agar firman Tuhan yang akan kami dengarkan, kami bisa mengertinya dan kami dimampukan untuk melakukannya. Ampuni dosa kami Tuhan, dan bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita dari kitab Keluaran, pasal 3, ayat 7 dan ayat 8, firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita akan menghayati bagian firman Tuhan ini dalam satu tema, berdoa dengan sungguh. Saudara, Tuhan kita adalah pribadi yang maha tahu. Ia selalu mengetahui dan terus mengetahui setiap keluhan dan seruan hati orang-orang yang mengalami penderitaan. Begitu pula ketika umat Israel mengalami penderitaan di negeri perbudakan, yaitu di Mesir pada waktu itu. Tuhan mengetahui dan Tuhan mendengar setiap keluhan mereka. Seperti ada tertulis, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Dalam kitab Keluaran 2, ayat 23 sampai ayat 25. Oleh karena itu, Tuhan mengutus Musa pergi untuk membebaskan mereka dari kesengsaraannya di Mesir. Saudara-saudara, melalui pembacaan firman Tuhan pada saat ini, kita kembali dikuatkan bahwa Tuhan itu sangat peduli dan memperhatikan kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Di satu sisi, Tuhan mengizinkan umatnya menghadapi dan mengalami pergumulan yang berat. Hal itu terjadi supaya iman dan pengharapan kita kepada Tuhan semakin teruji, dan kita tidak lagi mengandalkan apapun dan siapapun juga, kecuali mengandalkan Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita, sehingga pergumulan yang kita alami dapat diselesaikan. Sedangkan di sisi yang lain, perlu tindakan iman dari pihak kita. Penderitaan bangsa Israel sangat luar biasa, sehingga dikatakan dalam firman Tuhan bahwa
mereka mengerang. Mengerang yaitu suatu keadaan yang sudah berada di titik ketidakberdayaan menahan sakit yang mendalam. Itu yang dialami oleh umat Tuhan. Dan Tuhan menolongnya. Saudaraku, kadangkala saat keadaan begitu menekan kehidupan kita, hati kita susah, mulut kita pun susah dan tak mampu mengeluarkan kata-kata. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjerit dan atau berteriak di dalam hati. Banyak persoalan yang membuat kita mengerang dan atau menjerit, khususnya di tengah masyarakat dan bangsa, bahkan dunia sekarang ini. Banyaknya korban akibat terpapar virus corona, tanpa kecuali termasuk para dokter, perawat, dan para medis lainnya. Mereka tidak hanya terpapar, tetapi banyak yang menjadi korban meninggal. Masyarakat, semuanya tanpa kecuali. Kita mengerang, kita menjerit. Apa yang akan kita lakukan dan sampai kapan keadaan akan seperti ini? Saudara, yakinlah bahwa di dalam teriakan dan jeritan hati kita, ketika kita menjerit dan mengerang kepada Tuhan, Tuhan pun mempedulikan dan memberi jawab kepada kita. Karena itu, tetaplah kuat di dalam doa. Karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16 bagian B. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang kami dengarkan, meteraikan di dalam hati kami, sehingga kami tetap menjadikan firman Tuhan sebagai terang dan suluh di dalam perjalanan hidup kami. Terkadang kami menjerit, bahkan mengerang, di dalam menjalani kehidupan dan beratnya kehidupan. Terima kasih firman-Mu Tuhan, memberi kami kekuatan, bahwa walaupun begitu berat tantangan dan masalah yang diperhadapkan kepada kami, tetapi bersama Tuhan, kami akan menemukan jalan keluar yang Tuhan akan anugerahkan kepada kami. Karena itu kami menyerahkan seutuhnya kehidupan kami, keluarga kami, Engkau tuntun dan berkati dalam tugas pelayanan pekerjaan, pendidikan buat anak-anak, masa muda mereka, orang tua kami yang sudah lanjut usia, kekasih-kekasih kami yang sedang sakit, yang sedang bergumul, yang sedang berduka cita. Kami mendoakan keberadaan kami di tengah masyarakat dan bangsa. Engkau memberkati kami, terlebih para pemimpin kami, dan juga tenaga medis, dokter, perawat, dan para medis lainnya. Berkati mereka semua Tuhan, dan Engkau berkenan pula memberkati kami, agar kami bersama-sama berkomitmen untuk memutuskan
penyebaran virus corona itu melalui ketaatan kami atas himbauan yang disampaikan. Peliharakan kami Tuhan di sepanjang kehidupan yang Engkau perkenan masih dapat kami jalani. Bapa di sorga, ampuni kiranya salah dan dosa kami. Tuhan mendengarkan kami, sebab kami berdoa melalui Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita pada saat ini. Kiranya kita tetap terberkati dengan firman Tuhan dan disemangati dalam setiap aktivitas kami, aktivitas kita, bahkan di dalam berbagai-bagai tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Salam sehat, Tuhan memberkati.